Saya biasanya sih lebih ke customnya sih. Oh, customnya. Lebih ke customnya karena ya terkadang kan setiap perusahaan ini mah ngelola keuangannya kayak gini, yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, ini beda-beda nih gitu. Kalau aplikasi gitu tuh bisa dihack nggak sih? Jadi di per IT-an, selain itu juga ada kulineran ya, alhamdulillahnya. Jalan semua kulineran, ya. Sama. Nah, sekarang anak ada baru 2 ya anaknya? Ya anak 2. Yang satu sekolah. Yang satu ya sekolah udah di Kutab awal 1. Nah, awal kenal Kutab di mana sih? Awal kenal Kutab, jadi ya dulunya sebenarnya lumayan panjang gitu ya. Jadi terinspirasinya dari Ustadz Mursid. Jadi Ustadz Mursid. Saya yang ngaji dengan Ustadz Mursid gitu di ya pas waktu zaman-zaman baru lulus SMK lah, baru lulus SMK sambil ngaji gitu di Ustadz Mursid. Ketemu Ustadz Mursidnya di mana? Ketemu Ustadz Mursid diketemuin sama Pak Tanpis. Oh, Pak Tanpis. Jadi karena udah deket duluan sama Pak Tanpis gitu. Nah, terus diajak ngaji gitu Bang. Sama Ustadz Mursid. Jadi dari situ sih jadi mulai kepikiran sekolah tuh nggak harus formal gitu. Dan ya karena mungkin saya tuh dulunya mantan baong gitu. Sekolahnya jadi rada-rada kumaha gitu. Nah, jadi masa anak saya nanti gini gitu. Gitu sekolah di ya dulu pas waktu SMP kan saya deket pasar gitu. Jadi di Sarijadi deket pasar. SMP 26. Oh, SMP 26. Deket pasar kan, pergaulannya luar biasa gitu ya. Pergaulan deket pasar tuh gitu. Deket pengusaha unggul ya. Gitu deket pasar, jadi di situ pergaulannya luar biasa. Masuk SMK juga, apalagi SMK laki-laki kebanyakan gitu ya. SMK teknik gitu. Di situ juga ngelihat gitu bahwa pergaulannya luar biasa juga gitu di SMK gitu. Serem gitu. Dari situ sih pilihannya pas waktu dulu sebenarnya belum kepikiran Kutab, belum kenal Kutab pas waktu awal-awal ngaji. Pikirnya nanti kayaknya kalau punya anak homeschooling aja lah gitu. Karena terinspirasi dari Ustadz Mursid gitu yang homeschooling anak-anaknya gitu ya, homeschooling. Kayaknya homeschooling aja deh gitu. Ya gitu. Terus ya kesini awal tahu Kutab Al-Fatih karena diajak juga sama Pak Tanpis ke Jonggol dulu. Sedikit-sedikit tahu tentang Kutab Al-Fatih tapi belum mendalami gitu tentang Kutab itu kayak gimana. Terus ya saya juga suka ikut Sadrendi juga gitu. Jadi dulu pas waktu sempat ngajar juga di sekolahnya yang dirintis sama Ustadz Reni juga yang di Cianjur itu. Oh, Cianjur. Dan ini kayaknya anak-anak tuh harus dikasih IT cina gitu. Anak SMP tuh yang di Cianjur kasih IT, siap lah, ayo Kang gitu, ya ayo diajak ke sana. Tapi nggak bertahan lama karena kan bukan kurikulum yang bebas ya gitu. Kalau di sana nggak kayak Kutab gitu ya. Di sana kan ikut ke Kemendikbud sama Kemenag juga gitu kan. Jadi nggak bisa bebas gitu. Jadi dulu cuman sebentar ngebantu di sana buat ngasih IT ke anak-anak SMP gitu yang di Cianjur gitu. Jadi ya itu sebenarnya puzzle ya, nyambung gitu. Jadi ini bahkan sebenarnya kenal Ustadz Randy lebih dulu dibanding kenal Ustadz Mursid sama Pak Tanpis gitu. Oh, sebelum dulunya? Iya, jadi sebelumnya karena kan dulunya beliau juga di yayasan kan, sering di yayasan. Teman saya ada yang dapat beasiswa dari yayasan tersebut, suka ketemu juga. Dan salah satu mentor bisnis saya ya Ustadz Randy juga gitu. Jadi ini harus bikin ini gitu. Jadi dulu ngebantu juga Ustadz Randy pas waktu di yayasan bikin apalah gitu. Kayak gitu. Jadi dari situ sih mulai kerangkai gitu ya tentang masa depan nanti kalau anak sekolah tuh harus kemana gitu. Dan ya kan pas mikir-mikir kan karena dulunya taunya Al-Fatih,
tuh jauh-jauh gitu ya, nggak ada gitu Alpati yang di Cimahi gitu kan. Kepikiran gitu kan, aduh kok jauh-jauh gitu, kenal Alpati itu jauh-jauh gitu ya, yang akhirnya ya start branding lihat wah udah buka Kuta Bandung Barat ternyata gitu, jadi ya kontakkan lah sama beliau gitu, pengen kayaknya anak masukin ke Kuta gitu. Sebenarnya disuruhnya udah dari tahun sebelumnya gitu, karena anak secara umur udah masuk ke 5 tahun tuh di tahun 2000 berarti 2022 berarti 2022 udah disuruh udah masuk aja sekarang gitu. Tapi nanggung, kemarin udah sempet sama istri dimasukin dulu ke RA gitu. Udahlah RA 2 tahun gitu, jadi RA 2 tahun baru tahun berikutnya langsung masukin gitu. Gitu sih. Jadi ya keresahan lah ya gitu, masuk Kuta, keresahan di dunia pendidikan zaman sekarang, apalagi saya pernah jadi anak SMK-nya dan sekarang jadi guru SMK-nya, tahu gitu kayak gimana pergaulan di SMK gitu. Serem sih gitu. Hanya cara ya sebagai orang tua saya pengen ngasih yang terbaik lah buat anak gitu. Terus pengen menjaga juga gitu kan. Ya seenggaknya ketika ada di Kuta, ada di lingkungan yang kondusif lah, kondusif gitu, lingkungan yang insya Allah gitu solehah gitu ya. Di Kuta makanya ini harus lingkungannya gitu ya, karena di rumah juga lingkungan kurang bagus juga gitu ya. Jadi ini harus ini, makanya lumayan sih gitu ya, ketika dari Kuta ke rumah, di rumah main, pulang ya ngefilter lagi, ngebersihin lagi, tapi ya SD-nya itu ya gitu. Kalau nggak kayak gitu juga nanti anaknya kurang bisa bersosialisasi itu, terus nggak bisa juga tahu gitu yang salahnya yang gimana gitu kan. Kalau terus ketemu yang bener terus kan nanti pas ketika nemu yang salah ya berasa bener juga kita takutnya gitu. Kalau ada yang dari kecil udah tahu gitu, oh ini yang salah, ini benar gitu. Itu pernah dapat insight ya dari beliau ya saat Randy itu, ketika anak kita misalnya di Kutab nih, ketika ke lingkungan yang berbeda, harapannya tuh jangan kita tarik anak kita buat diam di rumah, biarkan mewarnai katanya, merawai. Mudah-mudahan tepak itu solehnya, mudah-mudahan. Insya Allah. Ya karena ada sih satu hal yang lucu gitu, karena ya anak di rumah juga nggak pegang gadget gitu ya, nggak dikasih gadget, nggak dikasih TV, pokoknya jangan itulah, yang lain aja gitu. Iya. Lah itu bapak nyawa laptop aja gitu ya, anak mah nggak boleh gitu. Ya dulu sempat, tapi ternyata efeknya kurang bagus lah gitu. Nah siasatnya kumaha bisa nggak pegang itu? Pasti ada penggantinya kan atau Ya gimana? buku sih. Buku gitu, penggantinya buku. Terus alhamdulillah istri suka ngedongeng gitu ya, suka cerita gitu. Jadi kalau cerita tuh enak gitu. Jadi beli buku aja tentang ya siroh-siroh yang agak light lah gitu ya. Gitu untuk anak. Nah itu istri sering cerita gitu. Jadi anak suka sih gitu. Terus ngewarnain gitu lah, buku dicoret-coret acak-acak gitu. Terserah lah gitu ya. Gitu. Jadi ya siasatnya ke arah situ sih. Ya, tadi momen yang luar biasa tuh ya tadi mewarnai tadi ya gitu, tentang mewarnai tadi. Jadi pas waktu saya pernah pulang dari kerjaan ke rumah, agak jauh berapa meter gitu, wah kok ada yang lagi sholawatan gitu. Ternyata anak saya ngajak sholawatan teman-teman di lingkungan gitu. Jadi waduh lagi pada sholawatan, nah udah kayak gini lah. Jadi kan ada boneka Hafiz itu ya, saya isi sholawatan gitu. Nah itu lagi sholawatan. Nah biasanya anak saya suka sholawatan, anak-anak yang di lingkungan itu yang lagi main pada ikut sholawatan juga gitu. Nah tapi yang anak yang cewek yang kecil gitu, yang pada sholawatan tuh, yang besar cuma dengerin dan hampir sempet ini telinga gitu. Berisik ya anak-anak cewek gitu. Selawatannya soalnya itu lama itu terus gitu. Ulang-ulang gitu. Pusing cina ya dengerin anak-anak cewek gitu. Berarti malahan adiknya yang udah mulai teh. Adiknya yang cewek teh atau? Iya adiknya yang cewek. Tapi ya kalau yang cowok juga alhamdulillah sih, kadang kalau yang masalah mewarnai tadi gitu ya, mewarnai di lingkungan ya alhamdulillah, ketika ada kelihatan temennya yang agak
kok kayak gitu, saya emang nggak boleh nih kayak gitu tuh ya gitu. Dikasih tahu lah sama dia tuh, jangan kayak gitu. Bahkan kadang serem gitu ya bahasanya, jangan kayak gitu, nanti masuk neraka gitu. Jadi waduh, gitu. Tapi ya alhamdulillah sih gitu. Kadang bukan ke temennya aja, ke bapaknya, Pak kan nggak boleh kayak gitu, Pak. Jadi wah, insya Allah gitu udah mulai sedikit-sedikit lah tertanam keimanannya gitu. Jadi wah gitu, sampai pas waktu terakhir bagi rapot juga istri terharu gitu ketika ustadz sajanya menyampaikan progres gitu ya, progres di Kutab tuh kayak gimana, wah insya Allah gitu, luar biasa ternyata ya, suatu yang benar-benar diharapkan gitu ya, mendapatkan anak yang soleh dan solehah gitu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya. Amin. Terus gitu. Siap, alhamdulillah tuh. Atur nuhun pisan deh Kang Gani ini. Sami-sami. Ngobrol teh kata manajer masa lama, padahal kita masih sebentar. Ini asal. Makanya nanti kita akan next episode lagi nih ya. Akan bahas lagi tentang IT ya. Siap, insya Allah. Buat para teman ayah nih yang membutuhkannya jasa konsultan IT, jasa misalnya punya perusahaan, pengen lebih dimudahkan ya dalam pencatatan keuangan, bisa berarti ya? Bisa. Kayak Cagus berarti ya? Ya. Itu kan bikin apa? Yang apa namanya tuh? Neraca kayak gitu ya? Ya kalau bagus itu kan itu lebih ke produk ya, udah jadi. Kalau saya biasanya sih lebih ke customnya sih. Oh, customnya. Lebih ke customnya karena ya terkadang kan setiap perusahaan ini mah ngelola keuangannya kayak gini, yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, ini beda-beda nih gitu. Nah saya biasanya pakai ada aplikasi basic buat keuangannya, saya custom dari situ sesuai dengan ya SOP yang jalan di perusahaan itu kayak gimana gitu. Karena ya kalau misalnya kayak produk yang udah jadi, ya memang SOP perusahaan harus ngikut gitu ke aplikasi yang udah jadi. Kalau saya sih lebih bikinnya ke yang customnya gitu. Nah kalau aplikasi gitu tuh bisa dihack nggak sih? Sangat bisa. Ya kalau misalnya Anda kan cuma nanya security-nya gitu. Ya kalau misalnya memang ini kalau misalnya aplikasi ini udah ada di online ya udah pasti lah. Enggak mungkin 100% aman gitu. Bahkan ya sekelas marketplace yang udah rame itu ya. Iya. Itu kan banyak juga ya data yang diambil gitu ya. Itu sekelas yang karyawannya ratusan bukan ribuan mungkin ya. Datanya bisa kecolongan juga gitu. Jadi ya nggak ada yang aman sih gitu. Tapi ya tadi harus diikhtiarin gitu. Apa teh? Sireka. Antum jangan main-main jurang nih. Itu juga datanya kok jauh ya, ada di Cina gitu ya. Katanya ya. Ikutan. Pancing ya. Jadi ya dunia cyber sekarang berarti luar biasa ya. Iya gitu. Seremnya. Iya, serem banget lah. Sekarang kan ya data kadang kayak kita aja kayak gini nggak sadar gitu ya tentang kita sebenarnya diawasi gitu. Iya, betul. Ya, gitu kita diawasi gitu. Kayak kita ngomong apa aja gitu ya. Nanti kalau misalnya buka Instagram atau buka TikTok itu muncul gitu langsung. Berarti suara kita pun diawasi gitu ya. Lokasi kita diawasi gitu. Ya nggak aman ya gitu. Betul. Paling aman makanya di offline kan. Ya, di offline kan. Iya, kalau udah offline sih ya insya Allah aman dah. Gimana nggak ada akses kemana-mana kan. Betul. Android itu ya kalau udah online ya harus siap gitu, harus siap, pasti banyak serangan gitu ya, pasti banyak ya celah-celah gitu. Bahkan sekarang juga saya lagi lagi ada proyeknya dengan suatu hal data yang lumayan penting gitu ya. Wah itu serangannya luar biasa. Nih makanya pas waktu kemarin lagi uji coba aplikasinya, ini bisa nggak dibuka dulu, kayak saya minta buka gemboknya dulu lah gitu ya. Bisa nggak dibuka dulu ininya? Wah nggak boleh cina. Ini lihat cina, serangannya udah kayak gini cina. Itu dibuka dikit udah langsung masuk cina. Gitu. Jadi emang ya biasalah gitu ya. Kalau misalnya udah datanya sensitif gitu, datanya krusial, pasti banyak yang coba buat serang gitu. Ini juga kayak gitu sih. Tapi ya selama kita tadi melakukan ya banyak ikhtiar gitu di bagian security ya
insya Allah sih gitu ya, seenggaknya meminimalisir gitu ya, meskipun tidak 100% aman, tapi seenggaknya mencegah dulu lah sebelum keambil datanya gitu, atau bahkan ke apa, kerusak lah, kan mereka mengambil data dan kadang juga merusak gitu. Iya, saya sempat juga dulu tuh ada satu klien saya yang benar-benar bukan diambil, ternyata dihapus gitu, dihapus datanya gitu. Waduh, itu dengan dia bahasanya, ini kalau mau datanya balik gitu ya, ya ada ini gitu, harus bayar gitu ya. Padahal saya tanya-tanya ke teman-teman, percuma kamu bayar, cuma nggak akan balik juga datanya gitu, karena datanya dihapus bukan diambil. Ada yang modelnya gitu, ada yang hapus, ada yang memang dia ngambil gitu. Percuma lah, ya udah saya cari backupan aja akhirnya. Instagram juga ya banyak hacker gitu ya. Iya gitu, di mana ngeri ya. Banyak kemarin teman-teman saya ya yang memang dia ya, kalau suaranya lumayan lantang ya, tiba-tiba ke hack gitu. Ya. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Suara-suara gagasannya, bukan nomor-nomor, gagasannya. Iya, pasti ya kayak gitu-gitu banyak diserang secara langsung, ya lewat hacking misalnya, atau diserang secara lobby gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Semua pola ikhtiar kita Allah ridhoi ya. Amin. Kalau Allah udah ridho mah mau serangan apapun juga aman ya, insya Allah. Ya. Kita mah ikhtiar, Kang Gani punya ilmu yang begitu luar biasa, bisa diaplikasikan ya. Amin. Ke semuanya, apalagi sekarang mengajar ya, mungkin nanti bisa dikutabkan gitu SMK gitu kan. Pelan-pelan. Iya, insya Allah mungkin. Mungkin nanti kemungkinannya pasti Kang Ustadz Reni ini di madrasah pasti. Nah, itu benar. Pasti di madrasah pasti kan butuh IT. Udah mulai mulai kepikiran keahlian gitu. Betul. Kan. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dimasukin, karena ya beliau juga pas waktu di Cianjurnya kan itu keahlian IT itu pengen banget gitu, pokoknya dan anak-anak harus ada yang bisa di IT gitu. Betul harus ada regenerasi ya. Iya gitu, apalagi kan sekarang zamannya lagi di situ ya, lagi zaman IT gitu, apa tuh udah gadget siap kan ya, turun pisannya. Siap, udah mampir ke teman ayah, insyaallah apa-apa yang sudah di-sharingkan bermanfaat ya. Amin. Mungkin obrolan kita mah santai, tapi buat yang ngeliat tuh mungkin ini jadi insight yang luar biasa, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya. Atau nuhun teman ayah, insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi sama Kang Gani ya, karena masih banyak nih harus dipancing ya. Luar biasa. Ini masih tipis-tipis, udah mulai ke security. Atau nuhun Kang Gani ya. Sami-sami. Mangga ultimate drinknya kalau mau nambah lagi. Wah, siap. Ya. Atur nuhun pisan ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 2 yang sekarang kan.